yaitu helm paling murah andalan kepalamu, teman-teman ya. Di helm paling murah andalan kepalamu, asik, keren, mantap, bonceng, mama, Hari ini bosku, kita mau memperkenalkan buat kalian salah satu helmet di segmen 500 ribuan full face loh. Namanya kalian udah pasti nggak asing ya, ALV Genesis teman-teman ya. Tapi sebelum kita mulai review helmetnya, jangan lupa untuk teman-teman sekalian dipencet tombol like-nya, diberikan komentar dan juga di subscribe guys, biar saya tidak loyo bro. Ya teman-teman, kita mau lihat-lihat dulu nih secara keseluruhan bagaimana sih si ALV Genesis ini. Pertama guys, kalau first impression dari saya secara depan belakang, satu yang menarik perhatian saya teman-teman, udah pasti kalian tahu kan, yaitu spoilernya panjang dan besar guys. Helm ini sebenarnya kalau saya lihat looks batoknya ya, itu cukup bulat teman-teman. Tapi karena banyak guratan-guratan serta ditambah dengan long spoiler yang panjang dan besar guys, sehingga helmetnya terlihat cukup agresif teman-teman ya. Nah sekarang kita mau coba timbang teman-teman. Seperti biasa bosku, kita pakai timbangan buah lemon. Tapi kali ini kita mau timbang helm ALV Genesis ya guys. Langsung saja kita timbang untuk helmetnya. Tuh. Berapakah beratnya teman-temanku? 1448 gram teman-teman ya. Jadi kita bisa simpulkan beratnya kisaran 1400 gram aja. Masih oke banget untuk helm full face ya. Nah setelah kita overview si tampan 500 ribuan satu ini teman-teman, kita mau bahas lebih detail bagian eksterior dan juga interiornya teman-teman. Pertama kita bahas dulu bagian eksteriornya, mulai dari visornya teman-teman ya. Kita lihat dulu nih. Visornya teman-teman, ingat dia bawaan pakai visor iridium, tapi ada banyak pilihan warna. Yang paling umum kita dapat sih silver ya. Hanya saja ada beberapa warna sekali lagi, mulai dari warna hitam alias smoke, ada warna biru, ada warna silver, bahkan seingat saya itu ada juga yang warna pelangi kalau nggak salah, cuma jarang ya. Paling umum itu warna silver ya. Pada bagian visornya ini terdapat variasi, apa ini bisa dikatakan guys ya, garis-garis, kotak-kotak di bagian kiri dan juga di bagian kanannya teman-teman. Dan juga ada bibir visor yang membantu teman-teman semua untuk menaikkan dan juga menurunkan kaca tanpa harus jeplak begini di kacanya ya, kasih nenek begini. Ada bibir visornya di bagian kiri dan juga di bagian kanan. Cukup unik, biasanya cuma ada di satu sisi helm saja teman-teman ya. Berikutnya kita bahas di bagian ventilasinya teman-teman. Ventilasi helmet ini terdapat satu di bagian bibir kalian teman-teman. Sebagai helm full face memang sangat umum harus ada ventilasi di bagian mulut dan juga ada di bagian ventilasinya teman-teman. Kalian bisa lihat ventilasi di bagian jidat agar jidat kalian tidak jerawatan kalau pakai helm full face, tidak keringatan full-fullan guys. Dan juga ada dua di bagian kiri dan juga kanan, standar guys, umumnya selalu ada. Nah cukup unik looks daripada ventilasinya di bagian atas kiri dan juga kanan alias rear fan itu berbentuk V-shape, agak pincang sebelah gini guys ya. Jadi V-shape-nya begini. Nah untuk di bagian ventilasi luarnya ini mengikuti warna dari batoknya, dan ada untuk bagian ventilasi mengaktifkan dan juga menutupnya itu berwarna hitam ya. Ini aktif gak sih lo? Ini keras dia guys ya, nggak bisa di slide ini sepertinya ya. Bisa apa sih? Coba dulu guys ya, harusnya bisa ya. Untuk yang ini nggak bisa di-slide ya teman-teman, tapi nanti kita buktikan aktif apa tidak melalui IPS-nya. Dan terakhir, untuk bagian exhaust-nya ada di bagian under spoilernya di bagian sini ya, tapi dia agak ujung di bagian kiri sini dan juga bagian kanan. Untuk membuktikan diaktif apa tidak, nanti kita langsung saja buka pada bagian IPS-nya sekali lagi. Lalu kita lanjut ke bagian belakangnya teman-teman. Kalian bisa menyaksikan namanya adalah spoilernya. Kalian bisa lihat.
Kalian pasti teringat mungkin dengan adiknya teman-teman. Namanya adalah ALV Ultron Pro. Mirip, hanya saja ini versi full face-nya. Kalian bisa lihat spoilernya sudah 3 dimensi. Saya sarankan kalian semua tidak usah tambah-tambah spoiler lagi. Karena ada yang jual spoiler tambahannya lagi. Mau sepanjang apa, bos? Ada gradian warna hitam dan juga ada yang berwarna, untuk bagian besarnya dia mengikuti warna batok teman-teman ya. Jadi 2 versi warna guys, oke? Kalian bisa lihat sendiri. Dan juga banyak lekukan-lekukan yang menambah kesan keras dan panjang itu guys ya. Kalian bisa lihat sendiri tuh. Cakep. Ini nilai gantengnya ya. Para pelajar ini suka banget dengan helmet ini. Oke? Nah, kita lanjutkan guys ke bagian interiornya. Kita intip dulu bos. Nah, bagian interiornya. Pertama kita bahas bagian padding alias busanya dulu guys. Pertama kalian bisa lihat secara overview-nya. Untuk busanya itu teman-teman ada kombinasi kulit pada bagian bawah nih. Kulit sintetis ya. Dan juga ada variasi benang-benang merah, benang-benang putih. Seperti itu. Ada juga tulisan label ALV. Seperti itu. Dan juga kalian bisa lihat di bagian crown pad-nya teman-teman. Ada list-list berwarna merah seperti itu. Kalian bisa lihat guys. Ini agak berubah-berubah ya guys. Kalau versi beberapa dekade sebelumnya itu warna varian merahnya lebih cukup banyak. Apa saya bilang ini lebih cukup banyak? Cukup banyak guys ya untuk menghiasi interior dari helm ini. Kita langsung aja teman-teman. Coba buka bagian busa kiri dan juga busa kanannya ya bosku. Tapi sebelum itu saya mau kasih lihat dulu buat kalian. Untuk penguncian tali dagunya bosku. Menggunakan sistem double daring. Tuh ya. Pakai sistem double daring. Bos, saya mau kasih tahu. Terutama teruntuk pabrik ALV. Dan juga buat teman-teman semua. Harap berhati-hati guys. Ya, saya sudah sering mengingatkan. Kalau menggunakan button alias kancingan plastik seperti ini bos. Itu sangat rentan. Apalagi kalau kualitinya memang tidak sebaik itu. Jadi saya cuma mengingatkan ke bagian ALV. Karena cukup banyak helm yang saya jual itu di try on sama pelanggan. Ditarik di bagian ketika sudah dipasang begini ya. Di bagian apa? Double daringnya, lalu ditarik, dilepas oleh pelanggan, patah dengan kancingan-kancingannya bosku. Saya tidak tahu memang kualitasnya memang kurang baik atau memang pelanggannya itu agak luk-luk ya dalam menarik. Cuma ini sering terlepas guys. Ini saya cuma beritahu apa adanya, oke? Lalu kita lanjutkan dengan saya mau bahas juga di sini sebelum kita buka sponsnya ya. Ada nose guard. Nose guard ini gunanya apa? Kalian translate sendiri saja. Nose guard, pelindung hidung. Agar kalian tidak kemasukan debu, kalian punya teh hidung jadi banyak. Itu fungsinya bosku ya. Lalu ada juga untuk tag wearable glasses. Ya, lanjut. Kita langsung aja operasi dan memilah-milah helm ini bosku. Pertama kita coba buka dulu untuk di bagian busa pipi kiri kanan. Sekali lagi berhati-hati bos ya. Kalau dia kancing-kancingan plastik, harap hati-hati ya. Be careful and be happy. Let's go. Nih. Kita coba buka ya. Oke, satu sudah terlepas. Ingat hati-hati guys ya. Tapi guys, untuk bagian busa pipi kiri kanannya itu dia menggunakan kancingan besi. Jadi alhamdulillah aman ya. Pantas effortless untuk dibuka teman-teman ya. Tapi rentan berkarat. Pokoknya plus minus lah guys. Kalau saya tetap pilih kancingan yang besi ya. Sekali lagi. Oke, di bagian mulutnya juga bisa dibuka ini guys. Nih, kalian lihat ya. Lalu kita coba buka bagian crown pad-nya teman-teman ya. Bisa apa enggak? Bisa, tapi hanya sekedar ditarik ke depan seperti ini. Nah, sebelum itu saya mau kasih lihat buat kalian bahwa helm full face 1 ini memiliki slot intercom. Nanti kita syuting dari dekat ya teman-teman ya, tapi ada nih. Tuh, semoga bisa kelihatan ya. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke bagian EPS-nya teman-teman. Sambil kita buka di bagian crown pad-nya. Easy peasy Maradona. Oke, sudah terlihat pada bagian EPS-nya. Semoga kelihatan di kamera. Saya dekatkan. Nah, pada bagian EPS-nya teman-teman, sudah terlihat ya.
ada lubang ventilasinya teman-teman pada bagian terus di sini ini ada busanya teman-teman ya. Saya coba buka aja dulu busanya. Busanya ini harus dibuka, kalau nggak aktif nanti ventilasinya guys ya. Saya dulu guys ya, saya pastikan dulu ini aktif apa enggak ya bagian ventilationnya. Oke, jadi kita sudah melihat teman-teman, untuk ventilasinya yang di bagian jidat itu aktif. Tapi teman-teman, mohon maaf sekali, kalian kalau beli helmnya, sepertinya kalian itu harus membuka secara manual untuk bagian busa ini. Ini melindungi guys ya. Ini menutupi ventilasinya yang di bagian jidat. Jadi kalian harus buka secara manual. Ya, sekali lagi. Lalu ventilasi ini ada spons kayak begini ya, nempel di dalam itu menutupi lubang IPS dari ventilasinya. Ya, jadi agak berantakan di dalamnya, tapi sepertinya memang kalian harus buka guys. Kalau nggak plong nanti anginnya ya. Lalu di bagian kiri dan juga kanan atas itu juga aktif karena terbuka ya teman-teman. Ada lubangnya dan juga di bagian exhaust-nya juga ada lubang ventilasinya. Yang tidak ada itu di bagian mulut sih teman-teman ya. Saya lihat di sini tuh bagian mulutnya nggak ada lubangnya. Ya, jadi seperti itu. IPS-nya juga berwarna putih aja, polos biasa. Yang paling saya suka dari sesi IPS itu adalah memastikan lubang ventilasinya. Nah, langsung aja kita mau cobain di kepala dulu bosku. Kita colok dia, amplek. Nah, ini yang saya gunakan teman-teman adalah yang versi ukuran L. Kalau di kepala saya teman-teman, ukuran L ini sih cocok banget ya. Ingat, saya berat badan 80 kilo, tinggi badan 175. Menggunakan ukuran L, bagi saya fitmentnya udah pas banget teman-teman. Busa bagian pipi, kiri kanan, dan juga bagian atas sih. Kita coba goyang dulu nih. Tidak banyak pergerakan, jadi untuk saya ukuran L fitmentnya oke banget. Buat teman-teman yang punya berat badan mirip-mirip saya rasa panggil ukuran L udah cocok banget. Karena batoknya juga dasarnya bulat, jadi bagi saya ini cukup nyaman di kepala, tidak menjepit pipi yang pasti ya. Tidak menjepit pipi. Dan untuk berat batoknya sendiri, tadi kita udah timbang di 1400 gram. Kalau bagi saya sama sekali tidak keberatan ya guys ya. Saya tidak keberatan menggunakan helmet ini, tidak membuat leher saya juga pegal. Tapi mungkin kalau buat kalian yang badannya kurus, nah mungkin lehernya juga kan kecil, jadi mungkin jadinya berat. Overall oke, enak teman-teman, tidak banyak pergerakan, tidak banyak pergoyangan. Untuk di budget 500 ribuan, mantap ya. Sekarang kita mau cobain teman-teman, ventilasinya. Kita coba aktifkan secara keseluruhan, lalu kita pasang kipas angin dan rasakan apakah anginnya masuk secara maksimal atau tidak ya. Let's go. Oke teman-teman, kita dekatkan ke kipas angin ya, lalu kita rasakan guys. Untuk anginnya. Ventilasi jidat. Oke. Oke teman-teman, untuk ventilasinya ada aliran angin yang masuk, tapi memang nggak kenceng teman-teman ya. Mungkin memang harus sambil naik motor baru bisa dirasakan secara maksimal. Tapi setidaknya kita buktikan bahwa ventilasinya aktif ya. Tapi memang dengan tingginya kuantitas ventilasinya, anginnya nggak begitu plong ya masuknya teman-teman. Oke, untuk ALV Genesis saya berikan rating andalan setengah, 3,5 andalan buat helmet satu ini teman-teman ya. Untuk harganya sendiri teman-teman di kisaran 400 ribuan gede, cuma kayaknya udah nggak ada deh yang jual 400 ribuan. Anggaplah 500 ribuan sampai dengan 550 ribu rupiah, tergantung kalian belinya di mana. Kalau kalian mau beli di Helm Palu Murah, kita sediakan mulai dari di Shopee, TikTok, Lazada, bahkan di toko offline store kita tersedia si ALV ganteng satu ini. Sekali lagi, kalau kalian mau request video tentang helm atau produk apapun, langsung tuliskan di kolom komentarnya. Saya Yohan Cowindo dari Helm Palu Murah, andalan kepalamu. Ciao. Di Helm Palu